Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah dengan NIM C1 Channel 18100. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Untuk pembahasan yang pertama, sumber hukum Islam. Sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Adapun jenis dan definisi sumber hukum Islam menurut jumhur atau beberapa ulama, kebanyakan ulama, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta menjadi media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Yang kedua, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang keempat yaitu kias. Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukuminya sama. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Tentunya dalam urutan pengambilannya yaitu dimulai dari Al-Quran, kemudian setelah di Al-Quran tidak terdapat yaitu maka selanjutnya itu ya as-sunnah. Setelahnya itu ada ijma dan yang terakhir langkah yang diambil adalah kias. Selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Adapun mukjizatnya yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam dan keadaan yang akan datang, seperti kekalahan bangsa Persia setelah lebih dahulu bangsa Romawi kalah. Yang ketiga yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran Al-Quran. Adapun fungsi dan perannya itu sebagai pedoman hidup, kemudian sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, sebagai penerang dan pembeda, sebagai pelajaran dan sebagai sumber ilmu, sebagai hukum, sebagai obat penyakit jiwa, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pedoman melakukan pencatatan, yang semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu fungsi as-sunnah. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti perintah untuk sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran dan memerinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan hanya secara garis besar, kemudian mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum, atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi ijma dan kias. Yang pertama yaitu ijma. Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal, yaitu dalam hal-hal yang tidak ada nas sama sekali. Yang kedua, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nas, tetapi menunjukkannya terhadap hukum tidak pasti. Kemudian fungsi dari kias yaitu berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam nas. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sumber hukum Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.